Selamat datang kembali. Hari ini, kita ditemani oleh Kolonel Douglas MacGregor, seorang veteran tempur, penulis, dan mantan penasihat Menteri Pertahanan AS. En Maurice Steukat Lewis. They slayed and burned Twain. Jadi, kita memang melihat bahwa hubungan transatlantik sedang terpecah. Dan ini saya kira berasal dari perselisihan mengenai Greenland, tetapi juga dari kekalahan yang akan datang bagi Ukraina, atau kekalahan NATO di Ukraina. Namun 4 tahun lalu, ketika Rusia masuk ke Ukraina, tampaknya ada konsensus di media dan di kalangan politisi bahwa NATO akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, mengingat ancaman dari Rusia. Kecuali Anda tentu saja, karena dalam beberapa minggu pertama, saya pikir Anda mengatakan sesuatu seperti ini akan berakhir dengan kemungkinan runtuhnya NATO. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa melihat hal ini akan terjadi. Karena sekarang, tidak ada lagi yang menyangkal adanya perpecahan itu. Sebenarnya, saya pernah mengatakan, saya pikir kepada Dimitri Simes atau George Beebe, saya tidak ingat yang mana, dalam sebuah wawancara dengan The National Interest pada Januari 2022, sebelum Rusia masuk, 2 hal. Pertama, bahwa Rusia pasti akan melakukan intervensi militer. Banyak orang di Washington dan Eropa berkata, oh tidak, Rusia tidak akan pernah melakukan itu. Itu akan menghancurkan ekonomi mereka dan rezimnya tidak akan mampu bertahan. Tidak, Rusia tidak akan masuk ke Ukraina. Mereka tidak akan melakukannya. Jadi saya berkata ya, mereka akan melakukannya. Dan kemudian saya mengatakan bahwa jika mereka melakukannya, NATO tidak akan mampu bertahan menghadapi krisis itu. Sekarang mengapa saya mengatakan itu? Saya pikir karena sebagian besar karier saya melibatkan dinasti militer AS di dalam Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Dan Star Wars penting untuk negara pahami. Saya berada di KPC dalam pada Maret 1977 dan penugasan selama 1 baik termagi Desember 1977 hingga 1980 lagi bertugas di perbatasan dengan Czechoslovakia dan Jerman Timur. Jadi saya bisa banyak interaksi dengan sebanyak dari orang dan saya berkesempatan melepaskan Pakta Warsawa. Saya menyimpulkan begau. Pertama, Pakta Warsawa tidak akan menyerang, bahwa Soviet tidak mengambil dikoti dalam mereka ada desakan ganan mada desan takronya mereka peroleh sebuah resisten dan lansir kekuatan temuan berakhir perang kurs di nuklir kedua. Kedua, aliansi NATO merupakan gabungan dari berbagai lembaga militer nasional yang berbeda, dan hal ini tidak mendukung keberhasilan di medan perang. Dalam banyak kasus, negara-negara yang lebih kecil, Belanda, Belgia, dan saya melihat keduanya di lapangan, serta Kanada, Inggris, dan akhirnya Prancis, semuanya semacam mitra dengan tanggung jawab terbatas, seperti yang biasa kita katakan. Mereka ada di sana karena menganggap kehadiran mereka sebagai kepentingan sendiri. Tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar siap untuk berperang dengan siapapun, dan fokus mereka bersifat ekstrateritorial. Hal ini terutama berlaku bagi Prancis dan Inggris, Belgia, serta Belanda, karena mereka adalah bekas kekuatan kolonial, dan semuanya memiliki kepentingan di luar negeri. Itu adalah tur pertama saya, dan saya bekerja sama secara erat dengan unit militer Jerman. Saya menyimpulkan bahwa orang Jerman adalah satu-satunya yang memiliki perlengkapan dan pelatihan memadai untuk bertempur secara efektif melawan Soviet jika sesuatu terjadi. Setelah itu, saya menghabiskan waktu di sekolah pasca sarjana di Muina pada tahun 1983 dan 1984. Saat itu, saya sedang magister, dan saya pergi ke tempat-tempat tersebut untuk berbicara dengan anggota dari pembicaraan pengurangan kekuatan yang saling seimbang, baik dari pihak Soviet maupun non-Soviet, serta pihak AS. Sekali lagi, saya sampai pada kesimpulan yang sangat mirip tentang apa yang saya anggap realistis. Lalu, pada tahun 1986, saya ditugaskan sebentar sekitar 6 minggu ke sebuah kantor di Pentagon yang dulu disebut penilaian jaringan, Net Assessment.
Itu adalah tugas yang sangat berguna karena saya dapat membaca karya terjemahan dari jurnal staf umum Soviet yang pada saat itu sangat dirahasiakan. Materi tersebut sangat informatif dalam hal pemahaman Soviet terhadap kita dan pemahaman kita terhadap mereka. Mereka menunjukkan bahwa kita tampil sangat buruk selama Perang Dunia Kedua, Aliansi Anglo-Amerika, karena kita mengelola pasukan seolah-olah mereka berasal dari negara yang terpisah. Wewenang yang dimiliki Eisenhower dan yang lainnya sangat terbatas setiap kali mereka memimpin pasukan Kanada, Prancis, atau pasukan non-Amerika lainnya. Jadi pada dasarnya, mereka menyimpulkan bahwa perang tidak bisa dijalankan dengan cara seperti itu. Dan jika kamu bertempur melawan pihak yang sekompeten Jerman, kamu sama sekali tidak punya peluang untuk berhasil. Jadi intinya, saat itu saya kembali sebagai mayor. Saya kembali bertugas di perbatasan untuk waktu singkat, lalu saya pergi ke markas besar tertinggi sekutu di Eropa. Saya berada di sana dari November 1997 hingga Januari 2000. Apa yang saya lihat adalah bukti dari masalah yang sama. Setiap orang memiliki agendanya sendiri. Mereka hanya bekerja sama atau sebentar saja, dan harus ada insentif agar mereka mau bekerja sama juga semacam imbalan agar orang mau bergabung untuk melakukan sesuatu. Latihan yang kami lakukan juga tidak terlalu realistis. Jadi intinya ketika hal ini terjadi, ada beberapa hal yang sangat jelas bagi saya. Rusia kini menjadi negara Rusia yang berarti mereka memiliki kesatuan komando dan kesatuan upaya. Semua orang berbicara dalam bahasa yang sama. Tidak ada perselisihan tentang siapa yang akan memimpin apa. Sementara itu, NATO tetap persis seperti sebelumnya. Sebuah paduan suara dengan banyak suara yang saling bersaing dan sulit mencapai kesepakatan dalam hal apapun. Saya tidak melihat banyak bukti bahwa apapun yang dilakukan Ukraina bisa bertahan perselama dari Rusia. Ukraina tidak cukup besar, tidak memiliki basis ilmiah atau industri yang memadai, dan tidak memiliki tenaga manusia. Jika kami tahu sejak bahwa populasi Ukraina terus menyusut, bukan hanya tingkat kelahiran yang rendah, tetapi juga karena banyak warga Ukraina yang tidak berperang. Jadi, banyak orang yang pergi. Dan kemudian tentu saja ada masalah korupsi. Saya tidak berpikir itu. Ya, saya tahu banyak orang berkata, bagaimana mungkin kamu bisa menyimpulkan itu. Tapi jika siapapun melihat hal-hal yang saya jelaskan secara objektif, sulit untuk tidak sampai pada kesimpulan itu. Satu hal yang tidak saya perkirakan adalah bahwa Rusia akan bergerak dengan begitu hati-hati dan lambat pada awalnya. Dan saya tidak memahami keadaan di Rusia. Tentara Rusia dirancang untuk pertahanan teritorial. Tidak lebih dari itu. Itu yang klaim tentang tekad Putin untuk membangun baik kekaisaran Soviet adalah kosong. Dan memang selalu begitu. Hari ini mereka memiliki pasukan yang menurut penilaian saya tidak tertandingi dalam banyak hal. Namun pada saat itu, pasukan tersebut belum mampu menjalankan tugas yang diberikan. Dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun, mungkin 1,5 tahun, untuk benar-benar membangun kekuatan itu hingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Jadi saya kira itulah penjelasan yang paling mudah. Dan semua orang lainnya, dan ini berlaku di Washington maupun di ibu kota Eropa, Glenn, semua orang menderita penyakit kronis berupa harapan kosong. Kamu tahu itu. Maksud saya, mereka benar-benar mempercayai semua omong kosong yang kini hancur berantakan di Davos dan di seluruh ibu kota Eropa, tentang hal yang kita sebut NATO dan Uni Eropa. Kau tahu, berpikir dengan harapan kosong jelas merupakan hal yang membuat Eropa terpuruk. Tapi yang menurutku menarik adalah bahwa pada tahun 1990-an, ada banyak orang yang tahu bahwa perluasan NATO akan menimbulkan masalah-masalah ini. Ada orang-orang yang menentangnya, George Kennan misalnya, atau Menteri Pertahanan William Perry. Namun ada juga orang seperti Madeleine Albright, Yavin Ruseri, Rusiev, and it trains the thing, every some tiny invert and is kmoth. Encircled, and this could alienate the Russians, but she still supported it,
Tapi dia tetap mendukungnya, dengan logika bahwa, ya, jika kita akhirnya terlibat dalam konflik dengan Rusia, setidaknya NATO akan ada di sana. Sebuah NATO yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Jadi sekarang, ketika kita telah berakhir dalam perang ini, perang proksi, perang langsung, bagaimanapun orang ingin mendefinisikannya, dengan Rusia, orang-orang Eropa tampaknya berpikir, ya kita bisa saja mundur ke perang dingin yang baru. Artinya, Eropa dan Ambra sembilan tedo, dan meaning sebuah diorigi. Dan para pemimpin politik, serta para komentator politik, tafwidi step memerintah dan hapar tidak ikut serta senal ini. Ingapak tua kerja bergabung dengan kamu, lihat the gintuari youths. Why aren't you joining us for another Cold War? Well, a couple of things we need to admit up front. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita akui sejak awal. Jika Anda melihat Stoltenberg atau penggantinya, Rutte, saat ini tidak ada penghargaan di Eropa bagi, saya katakan, pria dan wanita yang berkarakter dan cerdas. Anda justru dihargai karena terus mengulang kebodohan yang sama berulang kali. Mengulangi pepatah yang tidak masuk akal, mempertahankan fiksi bahwa keadaan lebih baik daripada yang sebenarnya, atau bahwa ada kemampuan yang sebenarnya tidak ada. Itu better afkifta stangkro, ini omong kosong yang konyol. Aneh jauh, argumen yang zista kisah awal, dan ia beberapa outgoing lain yang juga makan ini. Ya ada beberapa statement temlil kita menakhir perang di Ukraina ini secepat mungkin. Ending this war in Ukraine as soon as possible. This is going to be a terrible tragedy for Ini akan menjadi tragedi yang mengerikan bagi Eropa Timur, dan pada akhirnya bagi Eropa secara keseluruhan, jika kita tidak berhati-hati. Semakin lama ini berlangsung, semakin besar kemungkinan sesuatu yang benar-benar buruk bisa terjadi. Tentu saja, pada saat itu, saya tidak menyadari sejauh mana Putin akan menunjukkan pengendalian diri, yang luar biasa, memang ia lakukan. Dan hal itu tidak membuatnya populer di kalangan tertentu di Rusia. Ada banyak orang Rusia, dan saya yakin Anda menyedirin, dapat sit NATO terhadap paketos mereka berhalang. Jadi sekarang Anda mensinyu, apa yang terjadi dengan Amerika Serikat? You're asking now, well, what happened with the United States? Well, President Trump is not someone... Ya, Presiden Trump bukanlah seseorang yang mendalami riset atau memiliki pemahaman mendalam tentang apapun. Tapi Presiden Trump, jika ia mengikuti instingnya, sebenarnya punya insting yang cukup baik. Dan instingnya memberitahunya, ini terjadi pada masa jabatan pertamanya. Apa yang sebenarnya kita lakukan di Eropa? Sudah 70-75 tahun. Apa yang kita lakukan di sana? Dan dia benar. Apa yang masih kita lakukan di Korea setelah 70 tahun? Ini gila. Ini seharusnya berakhir. Dalam pengertian itu, ia sependapat dengan pandangan Presiden Eisenhower bahwa yang seharusnya kita inginkan adalah Eropa tanpa kita. Ingat, Eisenhower berkata bahwa jika kita masih berada di Eropa karena aliansi NATO ini dalam 10 tahun, maka kita tak telah. Karena tujuannya seharusnya adalah untuk keluar. Dan itu adalah pandangan tradisional orang Amerika, dan saya tambahkan pandangan yang sangat sehat. Namun pandangan itu juga menyatakan bahwa permusuhan permanen dengan Uni Soviet pada saat itu bukanlah jawaban atas masalah tersebut. Kita harus menemukan cara untuk berinteraksi dengan Soviet, entah kita menyukai cara mereka memerintah atau tidak. Dan dia berpandangan seperti itu. Saya pikir Presiden Trump sejak awal memiliki perasaan mengapa kita ada dalam posisi persemeron bertemu Rusia. Pandangan itu selalu ada. Sayangnya begitu jabat dia dikelilingi juta Washington trend that listen here Washington yang kita sebut Beltway. Ring around Washington we call the Beltway, and there was you can't do that. Dan ada yang berkata, oh, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Kamu tidak bisa menukar ini. Tak lama kemudian, jika kamu mendengarkan semua orang di Washington, pesan yang terus-menerus muncul adalah, kamu tidak bisa mengubah apapun. Karena jika kamu mengubah sesuatu, kamu mengganggu aliran uang. Semua lembaga pemikir di dalam Beltway pada dasarnya berdiri di atas fondasi permusuhan permanen terhadap Rusia, permusuhan permanen terhadap Tiongkok, permusuhan permanen terhadap Iran, dan dukungan mutlak tanpa syarat terhadap apapun yang diinginkan Israel. Itulah standarnya. Kamu harus melihat siapa para donatur mereka.
siapa yang memberi mereka You uang. have to look at who their donors are, who provides them with money. And suddenly it's pretty obvious that the people pouring Dan tiba-tiba menjadi cukup jelas bahwa orang-orang yang mengucurkan ratusan juta dolar ke tempat-tempat ini benar-benar dengan tegas menentang setiap perubahan yang akan mengakhiri posisi kita di semua wilayah tersebut, mengubah posisi kita secara global. Namun Presiden Trump tidak pernah sepenuhnya menyerah pada hal itu. Dia hanya tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sejujurnya tidak jauh lebih berpengetahuan darinya tentang dunia. Tetapi mereka semua tahu bahwa mereka juga memiliki kepentingan untuk memastikan aliran uang tidak berhenti, sesuatu yang juga menikmati iman. Itulah masalahnya ketika Anda mengelilingi diri dengan para miliarder. That's the problem when you surround yourself with billionaires. Well, I think then in Europe it's there's Ya, still some saya pikir di pride Eropa, in mereka masih menganut gagasan dari awal 90-an tentang perdamaian hegemonik yang akan diwujudkan terutama melalui aliansi NATO. Dan sekali lagi, hal itu sudah menjadi bagian dari strategi keamanan mereka. Namun, saya tidak yakin mereka menyadari bahwa ada kekuatan politik baru yang tumbuh di Amerika sebagai respons terhadap kenyataan bahwa posisi ini telah sangat menguras Amerika Serikat. Pendekatan ini telah memperkenalkan banyak gagasan globalis atau kosmopolitan yang tidak membantu dan membuat kekuatan besar lainnya merasa terasing. Saya terus berpikir bahwa satu-satunya alasan Amerika Serikat tidak ingin terus melakukan apa yang telah kita lakukan selama 30 atau 40 tahun terakhir adalah Trump tidak benar-benar memahami konteks demokratis yang lebih luas. Idainheim taste bahwa bemerdebana besar, menibia diverse schools the curse, and the tubus forward, is tembosen. This doesn't seem to factor in though. Well, keep in mind that if you're President Trump, Nah, perlu diingat bahwa jika Anda adalah Presiden Trump, Anda memandang diri sendiri sebagai padanan kontemporer dari seorang kaisar Romawi katakanlah, sekitar tahun 2000. Dan Anda sedang berbicara tentang sekelompok negara di Eropa yang dianalogikan dengan negara kota Yunani. Sekarang, apa sebenarnya negara kota Yunani itu dalam kerangka yang lebih luas dari kekaisaran Romawi? Nah, mereka adalah sumber kekaguman. Bangsa Romawi mengagumi dan menghormati kebudayaan Helenistik. Mereka menganggap bahwa orang Yunani telah menciptakan secara efektif fondasi bagi peradaban mereka. Seluruh kekaisaran Romawi Timur menggunakan bahasa Yunani, dan setiap orang sesuatu hingga termasuk Marcus Aurelius pada abad kedua menulis dalam bahasa Yunani, bukan Latin. second century, is writing in Greek, not Latin. In fact, Caesar was criticized for writing Faktanya, Caesar dikritik karena menulis risalahnya tentang Gallia dalam bahasa Latin. Karena mereka berkata, kamu tahu, jika kamu orang terpelajar, kamu akan menulisnya dalam bahasa Yunani. Jadi berhentilah sejenak dan pikirkan itu. Menurut saya, begitulah cara kita memandang Eropa, atau setidaknya saya dibesarkan untuk berpikir seperti itu. Saya menganggap Eropa sebagai sumber mata air peradaban kita. Kamu tahu, jika air paling murni di sumbernya, maka Eropa adalah sumber utama peradaban health. Tapi pabas di streng, orang Romawi. Kita lelamak jumlahnya, apakah tidak tepat, berkali lipat libres dan lebih kuat Allah berstreng. powerful than the European states. And so there's been a tendency to see them as Jadi ada kecenderungan untuk melihat mereka sebagai kelompok yang perlu diseret ke arah yang kita inginkan. Inilah yang benar-benar merugikan NATO. Kita menjadikannya alat. Kita memanfaatkan orang Eropa, kita menjadikannya instrumen agar kita bisa menyeret mereka ke tempat-tempat seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan Libya. Iraq. Dengan kata lain, semua ini tentang apa yang akan mereka lakukan untuk kita. What are they going to do for Dan negara-negara Eropa, juga kaidah jas mereka akan biji semakin lemah seiring waktu dan menimba kekuatan militer mereka berkai. time by dismantling the Demikian kita untuk membuat Amerika senang semenjak mata pendukung breaking. the Americans happy Dan itulah and yang their mereka friends lakukan. and supporters, which they did. But they forgot that in the meantime, the United States was Tapi mereka lupa bahwa, sementara itu, Amerika Serikat semakin kuat dengan kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang jauh melampaui Eropa. all of that. Semua itu menghasilkan situasi yang kita lihat sekarang. Presiden Trump pergi ke sana dan berkata, ini yang saya inginkan. Kalau kalian tidak menginginkannya, maka terus terang saya tidak membutuhkan kalian. Saya akan melakukan apapun yang saya mau.
Namun, NATO juga merupakan salah satu komponen dari struktur strategis yang saya sebutkan sebelumnya di dalam lingkaran kekuasaan Washington. Ada Dewan Atlantik, semua orang memuja NATO di Dewan Atlantik. Oh, ini adalah totem. Ini adalah kita berkorban untuknya. Kita mencintainya. Kita memujanya, itu milik kita, dan itu membawa banyak uang bagi kita. Mereka ada di seluruh Washington, D.C. Dan kamu tahu, perubahan sangat menakutkan bagi orang-orang ini. Jika kita tidak memiliki NATO, jika kita tidak melakukan apa yang selalu kita lakukan, apa yang kita miliki, masalah dengan Donald Trump, bagaimanapun, adalah bahwa dia tidak memiliki strategi. Tidak ada strategi nasional apapun. Tidak ada strategi militer nasional. Mereka menyebutnya strategi keamanan nasional. Tetapi ketika kamu membacanya, itu hanya ungkapan harapan dan keinginan. Ya, kamu tahu, kami benar-benar ingin berhubungan baik dengan Tiongkok. Kami sebenarnya tidak ingin berperang dengan Rusia, dan seterusnya. Tetapi tidak ada kerangka untuk pelaksanaan. Tidak ada penunjuk arah menuju masa depan. Tidak ada cara yang sistematis untuk mengubah cara kita berbisnis, karena sebenarnya tidak ada yang benar-benar menginginkan perubahan. Dan jika Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar akan mengubah sesuatu, 10.000 orang akan berdiri di Kongres atau di sudut lain Washington, D.C., dan menggelar demonstrasi menentang Anda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika Anda tidak memiliki strategi, jalan manapun akan membawa Anda ke tujuan Anda. Jadi kita memiliki dua tujuan, Venezuela dan Greenland, yang keduanya tidak secara langsung memengaruhi kepentingan kita di wilayah lain. Meskipun Anda bisa berargumen bahwa Greenland milik Denmark, ya itu memang masalah. Tapi Anda tahu siapa sebenarnya orang Denmark itu? Berapa banyak orang yang tinggal di Denmark? Kau tahu ini kembali ke masalah kuno di Eropa. Ketika Napoleon didatangi dan diberitahu, Paus tidak akan menyukai apa yang kau lakukan. Dia berbalik dan berkata, berapa banyak batalion yang dimiliki Paus? Kau tahu, diam, minggir dari jalanku. Itu semacam kesombongan yang terjadi sekarang. Itu sangat nyata. Tidak menyenangkan, tapi nyata karena jujur. Kau tahu, ini sesuatu, Nimara sekitar kami membahasnya sebelumnya, tapi aku udah sering mengarahkan kepada orang-orang. Tragedi besar di Eropa selama beberapa adalah bahwa kalian tidak berhakan banyak versatul komunitas suku ini jadi stantita besar. Kau tahu, kau kebicarakan Denmark. Sangat sedikit orang yang menyadari bahwa setelah tahun Civil de 1996, Raja Denmark sebenarnya mendekati Bismarck dan menanyakan apakah Denmark bisa bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara. Saat ini, orang Denmark akan berkata, oh, itu tidak mungkin, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi itu memang terjadi. Bismarck duduk bersama Raja Prusia, dan Raja Prusia berkata, lihat, kita sudah punya 2 juta orang Polandia sekarang, atau hampir sebanyak itu. Kita tidak ingin ada orang lain di dalam negeri yang akan membuat masalah bagi kita. Karena pada dasarnya kita orang Jerman, kita berbicara bahasa Jerman. Semua orang menyukai orang Denmark. Aku juga menyukai orang Denmark. Moltke, kepala besar staf umum Prusia, adalah orang Denmark asalnya. Semua orang menyukai orang Denmark. Tapi kamu tahu orang Denmark, mereka ingin memiliki hari libur mereka sendiri. Tradisi kecil mereka sendiri. Mereka akan bersikeras berbicara dalam bahasa Norse kuno, hal-hal semacam itu. Jadi mereka menolak orang Denmark. Nah, jika sejarah berkembang seperti di tempat lain, seluruh Skandinavia pasti sudah bersatu dengan Jerman pada suatu titik, sama seperti Austria yang akhirnya bergabung. Kita memiliki semua kelompok suku kecil ini, suku Ceko, suku Slovakia. Kamu tahu, bagaimana kamu bisa mengelola satu benua dengan cara seperti itu, ketika kamu memperlakukan suku-suku kecil dari kelompok keluarga besar sebagai entitas berdaulat yang berdiri sendiri. Dan saya pikir di Washington, Trump mungkin tidak memahami hal ini, tetapi itu menjadi sumber frustrasi baginya. Jadi dia berkata, untuk apa saya repot-repot dengan orang-orang ini? Sekarang saya tidak mengatakan itu benar atau salah, tapi yang ingin saya tunjukkan ada beberapa word. Anda tahu?
Ada seseorang di parlemen Denmark ketika saya berada di SHAPE, saya pikir itu tahun 1998, yang benar-benar mengajukan rekomendasi agar orang Denmark mulai berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Tentu saja, usulan itu ditolak, tetapi argumennya adalah siapa yang akan berbicara bahasa kita? Lebih baik kita berdamai dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa Germanik modern. Oke, kita hilangkan masalah vokal, kita hapus akhiran, tidak ada tuogi. Eliminated the endings. We don't have any more definite articles. We don't have to go through all their grammatical mess. Kita tidak perlu membahas semua kekacauan tata bahasa itu. Tapi intinya adalah, sekali lagi, Eropa adalah tempat yang sangat aneh. Hampir di seluruh dunia, kantong-kantong kecil seperti itu telah diserap ke dalam entitas yang lebih besar. Saya pikir hal itu pada akhirnya akan terjadi, entah orang-orang di Eropa menyukainya atau tidak. Dulu ada solusi, kita memang punya solusi sebelum tahun 19. Tidak sempurna tapi berhasil. Ada Habsburg, Romanov, Hohenzollern. Nah, kita orang Amerika ikut menyembur. Inggris Worcester mau berkar. Jadi, gimana sih like this entire to break perang dunia, in Bethamberth, in Temak currency. Confusion. No coherence. All of this combines to create frustration. Semua ini berpadu menciptakan frustrasi di tingkat tinggi di kalangan elit politik Amerika, sampai pada titik di mana mereka berkata, "Yah tahu kan, untuk apa repot-repot?" Itulah masalahnya. Jadi saya pikir Donald Trump saat ini telah memilih semacam kompromi dengan Greenland. Ya, itu sebagian besar tidak berarti, dan saya sendiri tidak akan repot melakukannya. Tapi saya pikir ada seorang dokter yang menyarankan, mengapa orang Denmark tidak ambil saja uangnya dan pergi. 700 juta euro atau semacam sih. Itu untuk membantu Denmark. Itu ada signature yang saya maksud, itu tidak maksud ada break foul yang masalah ini. There are different ways to look at this problem. But I don't think people understand that when Trump looks at it. Tapi saya rasa orang tidak memahami bahwa ketika Trump melihat hal itu, dia sebenarnya tidak melihat di mana letak masalahnya. Dia hanya melihat sebidang properti yang dekat dengan Amerika Serikat dalam kerangka zona keamanannya, suka atau tidak. Lalu tentu saja ada kelompok lain. Kamu pasti sering mendengar orang-orang ini. Mereka berkata, "Aku tahu kamu pernah mendengarnya, Glenn. Kami tidak ingin lagi politik keseimbangan kekuasaan. Itu salah, tidak ada lagi lingkup pengaruh." Oke, bagus, baiklah. Terima kasih banyak. Benar-benar tidak nyambung dengan kenyataan. Kita tahu bahwa beberapa negara memang berada dalam lingkup pengaruh negara yang lebih besar. Itu fakta. Jadi di satu sisi Eropa menginginkan sesuatu dengan cara yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan. In a way that are not sustainable. And you have the United States led by Trump who. Dan ada Amerika Serikat dipimpin oleh Trump yang tiba-tiba membicarakan Greenland. Saya rasa kita sudah belajar dari pengalaman di Venezuela. Kita mencoba menyuap semua orang, menggelontorkan jutaan dolar, lalu menyadari, wah, itu negara besar. Kita tidak bisa mendudukinya. Jika kita mencoba menggantikan pemerintahnya, itu tidak akan berhasil. Jadi kita berkata, baiklah, sepertinya kita akan hidup dengan pemerintah ini. Saya tidak berpengalaman termain. Tahu sekarang, dua sekali dulu. Sebat yord merestal. Maksud saya, swing dari seberapa tu. It's almost that bad. In terms of Greenland, though, because Tapi dalam hal Greenland, karena tentu saja NATO sudah mulai sedikit terpecah, saya pikir orang-orang tidak adil jika menyalahkan semuanya pada Trump. Namun orang sering lupa bahwa Obama pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa kita harus beralih ke Asia. Nah, jika Anda akan beralih ke Asia, berarti Anda harus beralih dari suatu tempat. Jadi distribusi kekuasaan dan prioritas baru Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai bergeser. Hanya saja, was Sistuan King Drang dying. but Yeah, except there's been no pivot to Asia. no, that's true. That's very important. Tidak, itu benar. Itu sangat penting, Glenn. Tepat sekali. Karena argumen Obama, semua orang berkata, oh ya benar, itu ide yang bagus. Lalu rancangan undang-undangnya diajukan. Ratusan miliar dolar yang harus diinvestasikan di seluruh Asia untuk pangkalan dan instalasi asing. Bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga untuk modernisasi dan ekspansi besar-besaran. Dengan asumsi bahwa Anda ingin berperang melawan Tiongkok.
Itulah inti yang mendasarinya. Orang-orang mulai berkata, "Yah, kita akan berakhir berperang dengan Tiongkok." Ini semacam argumen Mearsheimer. Mearsheimer mengatakan, "Oh, itu wilayah besar, kita akan harus berperang dengannya pada suatu saat." Saya sama sekali tidak setuju dengan itu. Dan saya pikir semakin lama semakin jelas bagi semua orang bahwa hal itu tidak masuk akal. Increasingly, it's obvious to everyone that makes no sense. But having said that, I think President Trump. Tapi setelah mengatakan itu, kamu tahu, saya pikir Presiden Trump, lebih dari yang pernah dilakukan Obama, menyadari hal itu. Dia tidak akan memulai perang dengan Tiongkok sekarang. Itu tidak berarti orang-orang di bawahnya tidak akan mencoba. Ada banyak orang di pemerintahannya, serta di Departemen Pertahanan dan CIA yang jika diberi kesempatan akan menciptakan permusuhan dengan Tiongkok secara tidak perlu. Maksud saya, lelucon terbesar yang bisa kamu ceritakan kepada siapapun adalah kita harus membuat Angkatan Laut AS melewati Selat Malaka, atau Selat Hormuz, atau terusan Suez. Itu adalah titik-titik sempit. Jika kita tidak menjaganya tetap terbuka, orang Tiongkok bisa menghentikannya. Tidak ada bukti untuk itu. Faktanya, buktinya justru sebaliknya. In fact, the evidence is the opposite. The Chinese have never stopped a commercial vessel. Tiongkok tidak pernah menghentikan kapal dagang. Mereka memiliki kepentingan besar untuk menjaga jalur perairan itu tetap bebas dan terbuka. Siapa yang telah menghentikan, menaiki, dan menyita kapal dagang? Kita. Jadi saya termasuk orang yang berpikir bahwa Presiden Trump sangat memahami bahwa tidak ada keuntungan bagi kita untuk berperang dengan Tiongkok sama sekali. Lalu di mana fokusnya? Dia kembali ke Eropa. Dia terus menekan Rusia dengan sanksi, dan dengan bodohnya, menggandakan langkah itu dengan mengirim uang ke Ukraina. Jadi saya kira dia pada dasarnya telah menyerah kepada para pendukung perang terhadap Rusia yang ingin mempertahankan permusuhan permanen itu. Dan tentu saja dia juga telah menyerah kepada Israel yang menginginkan kehancuran Iran. Begitulah keadaan kita. There we are. What do you expect though coming from this meeting now? Because Witkoff. Tapi, apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini sekarang? Karena Witkoff, ya aku pikir mereka sudah mendarat di Moskow. Mungkin aku salah, tapi sepertinya begitu. Suasana di Moskow sedikit berubah, sejauh yang aku tahu. Tidak ada yang benar-benar percaya pada upaya diplomatik ini lagi. Mungkin akan ada sesuatu ketika situasi di Ukraina semakin memburuk, tapi ada juga kekhawatiran tentang memburuknya hubungan secara bertahap antara AS dan Rusia. It's a rather big number, and with kept to remain to maybe small. A race think then skasen för det badar inte ormlösen Rusio. When there was these attacks on Russia's early nuclear warnings radars, and then last year in June there was this attack on. Dan kemudian tahun lalu pada bulan Juni terjadi serangan terhadap sistem pencegahan nuklir Rusia. Dan sekarang mereka berdebat bahwa upaya pembunuhan terhadap Putin ini, ya, beberapa orang mengatakan ada juga pusat komando nuklir di dekatnya. Bagaimanapun, tampaknya ada pandangan bahwa AS berkontribusi besar terhadap peningkatan ketegangan ini. Jadi suasana di Moskow benar-benar memburuk. Sekali lagi saya ingin tahu, it's a demolition, radiat kringkemage incident this time for. I think President Putin and Foreign Secretary Lavrov. Saya pikir Presiden Putin dan Menteri Luar Negeri Lavrov akan seperti biasa bersikap sopan. Mereka akan mendengarkan dan tidak akan ada yang terjadi. Sekarang mengapa tidak akan ada yang terjadi? Saya pikir mereka memahami bahwa Tuan Witkoff dan Kushner mewakili kepentingan keuangan internasional di New York City dan London, dan mereka tidak akan, katakanlah begini, mereka tidak akan mengabaikan kenyataan itu ketika berurusan dengan mereka. Mereka seperti menolak forecasting seperti Presiden Trump's damp mengkait torp berbeda gus. Ini map baus, ibi jumlin tork. There's not a whole hell of a lot of evidence that he can follow through on anything. So I don't think they're prepared to sign. Jadi saya tidak berpikir mereka siap untuk menyetujui salah satu usulan yang pasti akan dibawa oleh kedua pria itu. Saya pikir, sekali lagi, Putin akan berkata, pertama-tama, di mana buktinya bahwa kalian telah mengakui kepentingan keamanan nasional kami yang sah? Mungkin saja, secara pribadi Presiden Trump telah melakukannya,
tetapi dia jelas belum pernah melakukannya secara terbuka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi pihak Rusia. Mereka keamanan yang kinar, mereka yang soft takui dan roth. Like Taveda wrote, Ms. Carradine Bray mempertanyakan metode kemampuan shown step itu ke depan body. On anything that he signs up for. And then lastly, they've now concluded. Dan akhirnya mereka kini menyimpulkan bahwa dia sebenarnya tidak memimpin NATO. Lihat, asumsi mereka sejak awal adalah bahwa Presiden Amerika Serikat benar-benar memegang kendali atas NATO, pemimpin de facto. Saya pikir mereka mengharapkan sosok seperti Eisenhower atau Kennedy yang akan maju dan berkata, tidak hentikan. Kalian tahu, saya yang memimpin. Kembali ke tempat kalian seharusnya. Kita tidak akan berperang dengan Rusia karena Ukraina. Saya rasa itulah yang mereka benar-benar pikir akan terjadi. Mereka mendapat pelajaran. Dan sekarang mereka akan sangat berterima kasih jika Trump melakukan hal itu. Tetapi tidak banyak bukti bahwa Trump bisa menepati janji soal NATO. Maksud saya sungguh mereka duduk dan berkata, nah apakah dia akan menahan Berlin, Paris, dan London yang merupakan pelaku utama? Paris and London, who are the principal culprits. He's also got problems in Warsaw, but dia juga punya masalah di Warsawa, tapi itulah para pelaku utama. Apakah kamu akan bisa menahan mereka? Apakah kamu akan bisa mewujudkan sesuatu di sana? Dan orang-orang Rusia sangat marah karena hal itu. Mereka bahkan membicarakan kemungkinan penggunaan senjata nuklir jika mereka ditantang, terutama oleh pihak Inggris. Lalu baru-baru ini, dalam 24 jam terakhir, Zelensky mengatakan bahwa tujuannya sebagai Presiden Ukraina, tujuan nasional Ukraina, adalah membeli 50.000 orang Rusia per minggu. Maksudku, ya wafamnya. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan Morgan Duzit to Ukraine's war raid? How do you make peace with a government that makes a statement like that? Well, you can make peace with them when they're on their Ya, kamu bisa berdamai dengan mereka ketika mereka sudah berlutut dan akan dieksekusi karena kejahatan perang. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Jadi saya tidak berpikir akan ada hal substansial yang muncul dari pertemuan ini. Dan sekali lagi, izinkan saya kembali ke Presiden Trump. Itu bukan berarti Presiden Trump tidak tulus. Bukan berarti niatnya tidak sungguh-sungguh. Ia memang tulus. Dengarkan, saya pernah berada di sekitarnya, dan saya tahu dia tidak menginginkan perang dengan Rusia. Saya tahu dia tidak menginginkan perang dengan Tiongkok. Saya tahu dia tidak terlalu bersemangat untuk perang dengan Iran. Itu bukan dirinya. Tapi terus terang, dia adalah tawanan dari kekuatan dan keadaan. Saya tidak tahu apakah itu menjawab pertanyaanmu, tapi saya rasa itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Ini memang masalah yang menarik. Maksud saya, kekuatannya ada di mana, atau di mana kekuasaan itu benar-benar berada. Karena saya juga mendapat kesan yang sama. Meskipun dia duduk di atas takhta, jelas dia tidak mampu mewujudkan semua yang dia inginkan. Maksud saya, apakah itu kelemahan, atau apakah banyak kekuasaan berada dalam struktur di luar kendalinya? Ya, saya sebenarnya tidak ingin terlalu banyak membahas detail dalam menjawab pertanyaan itu. Hal itu akan menyinggung banyak orang, dan hanya akan membuat hidup saya di mata publik semakin tidak menyenangkan dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi di media arus utama. Kebenaran tidak populer di sini. Tapi katakan saja bahwa sebagian besar orang dan kekuatan yang menginginkan perang dengan Iran juga sama-sama berkomitmen penuh untuk terus berperang dengan Rusia. Tidak banyak perbedaannya. Anda bisa pergi ke Capitol Hill dan mendengarkan orang-orang ini, entah itu Ron Johnson, yang banyak orang anggap sebagai sosok yang agak masuk akal. Di mana posisinya? Ya, dia termasuk dalam kategori pendukung perang. Begitu juga Lindsey Graham, begitu juga Ted Cruz. Ikuti aliran uangnya, begitu juga Chuck Schumer. Siapa yang mendanai mereka? Siapa yang mendukung mereka? Siapa yang memilih mereka? Siapa yang memperkaya mereka? Saya pikir kita harus memahami dalam situasi saat ini bahwa itulah cara menilai Kongres. Jika Anda menelusuri uang itu kembali ke sumbernya, Anda akan menemukan kebenarannya. Anda juga bisa melihat orang-orang yang mengelilingi dan menasihati presiden. Siapa mereka? Siapa yang mereka wakili?
Sudah pasti bukan pemerintahan America First yang saya dan jutaan orang lainnya pilih. Kami memilih pemerintahan yang akan berkata, lihat, kami terutama tertarik pada apa yang terjadi di sini, bukan apa yang terjadi di luar sana. Untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi di luar negeri menjadi tidak berarti dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam Amerika Serikat. Itulah alasan kami memilihnya. Kami ingin dia berhasil. Saya ingin dia berhasil. We want him to succeed. I want him to succeed. I'm much more concerned about the enforcement of federal law. Saya jauh lebih khawatir tentang penegakan hukum federal di dalam Amerika Serikat, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa, daripada tentang apa yang terjadi di lapangan di Suriah, Irak, Iran, Israel, Yordania, atau dimanapun di Timur Tengah. Saya tidak terlalu peduli dengan hal itu, karena kita sedang berada dalam posisi sekarang di mana, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan segalanya di dalam negeri. Dan jika situasinya menjadi jauh lebih buruk dari sekarang, potensi kerusuhan sipil, karena hal itu sangat terorganisir, sangat didanai dengan baik, melawan pemerintah kita dan rakyat Amerika, jika itu berhasil dalam skala besar dan kita akhirnya terlibat dalam konflik bersenjata yang sangat serius, setidaknya konflik bersenjata berintensitas rendah, maka tidak akan ada bedanya bagi siapapun di Amerika Serikat apa yang terjadi di luar negeri. Kita tidak akan peduli. Saya berharap Presiden Trump kan fokus pada hal itu dan mememengnya. I wish President Trump would focus there and understand that. I guess there should be more focus on Saya rasa saya seharusnya lebih fokus pada isu-isu dalam negeri. Saya juga khawatir tentang krisis ekonomi yang kini tampak di ambang pintu, yang akan menciptakan jauh lebih banyak ketidakpastian. Namun, ketika saya memikirkan Witkoff yang menuju Moskow, atau mungkin sudah berada di sana, saya akan bersikap kritis, atau setidaknya pesimistis, terhadap kesediaan untuk mengajukan kesepakatan yang dapat diterima oleh Rusia. Di sisi lain, tampaknya kita sedang bergerak menuju badai sempurna. Garis depan mulai retak. Rusia tampak melakukan semi-blokade terhadap Odessa dengan menyerang kapal, pelabuhan, jembatan, dan infrastruktur pendukung. Lampu-lampu mulai padam. Saya pikir Klitschko, wali kota Kiev, mengatakan bahwa sekitar 600.000 orang telah meninggalkan kota itu hanya pada bulan Januari, yang merupakan persentase besar dari total populasi. Jadi saya rasa angka-angka saya benar, setidaknya untuk itu. Dan secara keseluruhan, ya, dengan situasi politik dan para oligarki yang saling berbalik satu sama lain, tampaknya ada badai sempurna yang sedang terbentuk di sini. Menurutmu, Rusia juga meningkatkan eskalasi secara besar-besaran dengan rudal dan drone yang mereka gunakan. Apakah kamu melihat ini mungkin akan berlangsung lebih lama lagi? Karena kalau saya jadi Zelensky, saya akan berpikir, kamu tahu, ini tidak akan berakhir dengan baik. Mari kita buat kesepakatan apapun hari ini. Let's strike any deal today. Well, you're familiar with the Treaty of Brest-Litovsk. Nah, kamu pasti sudah mengenal perjanjian Brest-Litovsk, dan kamu tahu bahwa pada tahun 1917 terjadi revolusi Kerensky terlebih dahulu, diikuti oleh revolusi Bolshevik. Sangat jelas bahwa Rusia telah kehilangan posisinya dalam Perang Dunia Pertama, dan mereka juga kehilangan wilayah. Sekarang, sebenarnya Jerman tidak menduduki begitu banyak wilayah. Mereka menguasai pesisir Baltik, sebagian besar Polandia, dan sebagian Ukraina. Di selatan, Austria telah merebut beberapa wilayah, tetapi sebenarnya hanya itu. Setelah itu, pasukan bertahan di posisi defensif, dan Rusia kelahan, serta mengalami kekalahan yang sangat poor sebagai akinya. Sekarang, selama pembicaraan di Brest-Litovsk dengan Radek dan kaum Bolshevik lainnya, menjadi sangat jelas bahwa mereka sedang mengulur waktu dan mencoba bernegosiasi. Perwira Jerman yang memimpin perundingan itu adalah Mayor Jenderal Hoffmann. Ia menelepon kembali ke Berlin dan berbicara dengan Ludendorff, mengatakan, orang-orang ini sudah kalah perang. Mereka tidak punya apapun untuk menghentikan kita. Mereka hanya membuang-buang waktu kita. Kita harus melakukan sesuatu. Dan Ludendorff berkata, katakan kepada mereka bahwa kita akan berbaris menuju Moskow. Ia memberi perintah untuk mengumpulkan pasukan Jerman sebanyak 400.000 orang dan memulai perjalanan menuju Moskow. Kabar itu segera sampai kepada Lenin, dan Lenin mengirim Trotsky ke Brest-Litovsk sambil berkata,
kami akan menandatangani apa kalian mau. to Brest-Litovsk and said, "We'll sign whatever you want." That was the end of the war. And they Itu adalah akhir dari perang, dan mereka menyerahkan wilayah yang sangat luas. Sebagian besar dari apa yang sekarang kita lihat sebagai Ukraina, terutama di sebelah barat Sungai Dnieper, setengah dari Belarus, dan seluruh wilayah pesisir Baltik diserahkan kepada Jerman. Selesai. Perang berakhir. Jadi apa pelajarannya? Saya tidak ingin menguliahi Tuan Putin. Dia orang yang cerdas dan berpikiran matang. Saya juga tidak ingin memberi nasihat kepada Menteri Luar Negeri. Nobehertzmeng apa yang menjadi kepentingan Rusia. Tapi saya akan mengatakan bahwa sampai Anda berdiri di tepi Sungai Dnieper, berhadapan dengan Kiev, sampai Anda memindahkan pasukan melintasi sungai di Zaporizhia mulai jempan di sana, dan mulai bergerak menuju Odessa, hal ini berhenti. start moving towards Odessa, it's not going to stop. You know, we had a similar experience in 1991. Kau tahu kami mengalami hal yang serupa pada tahun 91. Kami menghentikan serangan kami. Saat itu aku sangat kesal. Aku tidak melihat alasan mengapa kami harus berhenti. Aku berkata, apa yang berubah? Apakah pemerintah di Baghdad masih ada? Itu pertanyaanku. Dan tentu saja kami sebenarnya tidak tahu. Lalu tiba-tiba kami mendapat kabar. Semuanya sudah berakhir, perang 100 jam, kami akan buat perjanjian dan seterusnya. Aku tidak bisa mempercayainya. Dan, omong lain semua bingungnya Dumbre Chusil itu adalah Saddam Hussein. Mulai itu berkriminal dari orang yang baru kembali dari perang. Apakah orang Amerika menyeberangi sungai Efrat? Orang yang menjawab Tuan Brecht Berber. Over the Euphrates River. He said, "No, sir, they've stopped." He jumped up and he danced around the table. Dia melompat dan menari mengelilingi meja. Dia berkata, aku menang. Dan dia benar. Dia memang menang. And that's one of the reasons Dan itulah salah satu alasan kami kembali ke sana lagi pada tahun we 2003. lost the war strategically. Kami kalah secara strategis karena kami tidak bergerak dengan tegas. Dan kami sebenarnya tidak membutuhkan banyak pasukan untuk melakukannya. Itu adalah mitos lainnya, bahwa kami menghadapi semacam tentara garda ketiga seperti Soviet, tahu kan, di luar Berlin. Itu semua omong kosong. Kami bisa saja bergerak menuju Baghdad dengan beberapa ribu orang, lalu berkata, serahkan Saddam Hussein dan kelompoknya, singkirkan mereka, dan kami akan pergi dari sini. Urusan ini selesai. Kalian bisa memerintah selama kalian setuju untuk memerintah dalam batas-batas tertentu. As long as you agree to govern within certain limits, we're not going to tolerate attacks on Israel or Saudi Arabia or any Kami tidak akan menoleransi serangan terhadap Israel, Arab Saudi, atau negara lain di kawasan tersebut. Kami gagal, kami menyia-nyiakannya. to the Russians. Hal yang sama bisa terjadi pada Rusia jika mereka tidak berhati-hati, karena rezim korup ini adalah kleptokrasi yang hampir tidak ada bandingannya. Orang ini Zelensky memiliki lebih dari $1 miliar dalam bentuk tunai yang tersimpan di berbagai rekening bank. Ini bukan rahasia. CIA mengetahuinya. Saya yakin badan intelijen lain, seperti Mossad dan MI6, juga mengetahui. Nolo kedok dari sebuah pemerintahan berpuas di Kiev. En semami seluruh dari bahwa paper tanya tertotin untuk bimam, taps allen bor yugen fuangider. Is to continue to inflict damage on the Russians. That's the mission. How do you inflict damage? Itulah misinya. At this point, Bagaimana cara menimbulkan kerugian bagi Rusia pada titik ini, the fact dengan that tetap they're hidup. Fakta bahwa mereka ada di sana sudah menjadi ancaman. there. MI6, Itu sendiri adalah kerugian. CIA, MI6 dan CIA akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan status quo ini. and Dan Rusia harus Russia menerima seems to come to kenyataan terms itu. with this reality. Ngomong-ngomong, kami telah mendengar jurnalis Jerman yang baru kembali dari Ukraina Barat. Dan mereka mengatakan bahwa dalam jajak pendapat tidak resmi, orang-orang sebenarnya mengatakan kepada mereka, kami tidak akan pernah memiliki perdamaian di sini sampai Rusia yakin tidak ada ancaman. Lebih baik biarkan mereka masuk, setidaknya tidak akan ada perang lagi. Nah, itu cukup buruk. Tapi orang-orang yang tinggal di Ukraina Barat sudah muak. But the people living in Western Ukraine have had it. They're tired of it. And I agree. Mereka sudah muak dengan hal itu, dan saya setuju dengan mereka. Namun kita menolak untuk menggunakan kekuasaan dan wewenang yang kita miliki, termasuk menyingkirkan Zelensky dari kekuasaan dan para penjahat di sekelilingnya. Kita bisa menempatkan seseorang di sana sebagai pemerintahan sementara yang bukan bagian dari masalah, yang tidak memiliki latar belakang neo-Nazi, yang bukan bagian dari kelompok Zelensky,
dan mengatakan, tugasmu adalah mengakhiri ini, dan kami akan mendukungmu. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita menolak melakukannya. Jadi dalam keadaan seperti ini, sama seperti Jerman harus bersikap keras terhadap Lenin pada Januari 1919, kita juga harus bersikap keras terhadap Zelensky dengan alasan yang sama. Jika tidak, ini tidak akan berakhir. Setzim Juti or Crossfit as kept Haramber mengembul layang. Yes. Move forward. Move forward. Maju terus. Maju terus. Apa yang kamu putuskan untuk pertahankan dan apa yang kamu putuskan untuk buang, itu keputusan nanti. Masalahmu sekarang ada di Kiev dan kamu harus memutus Odessa. Sebagian besar peralatan besar, banyak tentara bayaran dan sejumlah besar bahan peledak telah masuk ke Ukraina melalui pelabuhan Odessa. Itu harus dihentikan. Titik. Apapun kesepakatan yang kamu capai setelah perang ini, Odessa tidak boleh menjadi alat penghancur bagi Rusia. Sekarang, apa solusinya? Apakah kamu akan masuk ke sana dan mengambilnya? Itu satu solusi. Orang Rusia akan berkata, "Hei, ini kota Rusia." Selalu begitu. Persetan, kami akan mengambilnya. Atau kamu bisa berkata, "Kami akan mengelolanya, tapi akan netral dan akan menjadi pelabuhan bebas yang bisa digunakan semua orang. Tapi kami akan memastikan pelabuhan itu digunakan untuk tujuan komersial yang damai, bukan militer." Itu alternatif lainnya. Hal-hal ini bisa diselesaikan melalui negosiasi, tetapi tidak ada seorang pun dari Barat dan tidak ada seorang pun dari Washington yang akan duduk bersama dan membahasnya dengan pihak Rusia dalam situasi saat ini. Mereka akan terus berbicara tentang gencatan senjata yang bodoh. Rusia selalu tertarik pada hal ini. Kamu harus kembali ke Desember 2021, melihat usulan-usulan yang ada saat itu, dan memahami apa kepentingan Rusia sejak awal. Mereka menginginkan arsitektur keamanan yang membuat perang di masa depan menjadi mustahil, terutama yang dilancarkan dari Ukraina, dan yang memberikan mereka keamanan serta perlindungan bagi penduduknya. Maksud saya, jika kamu adalah Putin, kamu harus mendengarkan orang-orang yang tinggal di Rusia Selatan, di Rusia Utara, di berbagai tempat yang tiba-tiba diserang oleh rudal Storm Shadow atau drone jarak jauh. Maksud saya, dia harus mendengarkan hal itu. The radar jol pluflia. Deze Rusia porita de sana. And he has to respond to them. And believe me, there are a lot of, you've been over there, you know this better than I do. There are a lot of Russians that are saying, Kau tahu ini lebih baik dariku. Ada banyak orang Rusia yang berkata, kau harus pergi ke sana dan hancurkan orang-orang itu sekali untuk selamanya. Dia menolak semua itu, dan itu ada alasannya. Dia orang yang cerdas. Dia ingin situasi ini berakhir dengan cara yang masih menyisakan harapan untuk rekonsiliasi. Dan aku memahami itu, dan aku mendukungnya. Tapi aku tidak berpikir dia bisa menghindari syarat dasar yang baru saja aku jelaskan, karena aku tidak melihat bukti bahwa kita akan turun tangan dan menyingkirkan orang itu, Zelensky. Bagiku, sulit dipahami bahwa Presiden Trump duduk di ruangan yang sama dengan orang itu. Maksudku, aku akan menyeretnya keluar dengan tangannya sendiri terakhir kali dia berada di kantor Oval dan berbicara kepada Presiden Amerika Serikat seperti itu. Saya benar-benar terkejut bahwa Presiden Trump setuju dengan hal itu. Luar biasa. Tapi begitulah yang terjadi. Jadi disinilah kita, pada dasarnya dalam keadaan setengah lumpuh ketika menyangkut Ukraina. Orang-orang Eropa berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dan kurasa mereka benar, karena tidak ada seorang pun di puncak NATO yang mengatakan tidak. Mereka memiliki seluruh struktur militer, Amerika dan lainnya, di sana yang menyemangati perang ini. Kamu tahu, ini adalah orang-orang yang sama, yang telah mengorbankan 1,5 hingga 1,8 juta warga Ukraina, berseragam dalam serangkaian serangan dan operasi bodoh, yang tidak mereka persiapkan dan tidak bisa mereka menangkan. Jadi langkah-langkah keras harus diambil oleh Presiden Trump jika dia ingin mengakhiri ini di pihaknya. Aku tidak melihat itu akan terjadi. Apakah kamu melihatnya? Jadi kalau dia tidak akan melakukannya, siapa lagi yang ada di luar sana untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan? Menurutku itu Moskow. Mereka yang harus melakukannya. Dan untuk semua omong kosong dan gertakan yang keluar dari ibu kota Eropa Barat, ayolah, orang-orang ini tidak punya apapun untuk dimasukkan ke dalam pertempuran.
Dan jika cukup bodoh bakar dia bisa dol mesdunan hu ledak nuklir di mana weda Ebola atau Rusia bagi Rusia untuk melihat Inggris lumpuh. Itu dah pasti. Sebuah tragedi besar bagi rakyat Inggris. Tapi sekali lagi mereka gol menyintahan yang mengerikan ini. Jadi, itu mereka sendiri. They have failed to get rid of this horrible government. So it's their fault. Well, Colonel, Baik, Kral, inumahas biya sa Mayronja. Sunti station of the nath twista waktu. It's tim dice source degzi. thanks again. I'm sorry. Maaf kemori saya mamachimov. Norat, terima kasih. Thank you.